Salam, saya Pendeta Yandri Krianson Tuan dari Resort GKI Timpah menyampaikan firman Tuhan untuk kita hari ini yang terdapat dalam kitab 1 Samuel pasal 19 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-24 dengan perikop Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali. Sebelum kita membaca dan mempelajari merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Berilah hikmat kebijaksanaan-Mu kepada kami, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan menerapkan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Urapilah mulut bibir hamba-Mu, supaya hamba-Mu dapat menerangkan, menjelaskan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. 1 Samuel pasal 19 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-24 yang begini bunyinya. Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Ketika diberitahukan kepada Saul demikian, ketahuilah Daud ada di Nayot dekat Rama. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel, dan roh Allah hinggap pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul. Ia mengirim orang-orang suruhan yang lain, tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan, rombongan yang ketiga, dan orang-orang ini pun juga kepenuhan. Lalu ia sendiri pergi ke Rama. Sesampainya ke dekat perigi besar yang di Seku, bertanyalah ia, katanya, "Di mana Samuel dan Daud?" Jawab orang, "Ada di Nayot dekat Rama." Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi, hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Semoga perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kita. Salam. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mulai dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-24, ada dua kali ditulis roh Allah, yaitu di dalam ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-23. Dan inilah yang menjadi tema renungan yang saya sampaikan saat ini, yaitu roh Allah. Apakah dampak jikalau roh Allah ada di dalam diri kita? Yang pertama,
dikatakan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-13. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi ayat ini menyatakan kepada kita, apabila Roh itu menguasai kita, maka kita dapat percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi jikalau kita tidak dikuasai oleh Roh Allah, kita tidak percaya dan tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kemudian yang kedua, saya kutip dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23, yaitu mengenai buah roh. Di sana dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Jikalau Roh Allah itu ada pada kita dan menguasai kita, kita kepenuhan Roh Allah, maka kita dapat berbuat kasih. Kasih yang dimaksudkan di sini adalah kasih agape. Apa itu kasih agape? Kasih agape itu adalah kasih yang mampu mengasihi orang lain, bukan karena orang itu baik kepada kita saja, tetapi kasih agape itu adalah kasih yang memampukan kita untuk mengasihi orang lain yang tidak berbuat baik kepada kita. Kasih agape itu memampukan kita mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Hanya orang yang kepenuhan Roh Allah yang mampu berbuat baik, mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Tetapi orang yang tidak kepenuhan Roh Allah akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya orang yang kepenuhan Roh Allah akan membalas kejahatan dengan kebaikan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apabila kita kepenuhan Roh Allah ada di dalam kita, maka kita dijadikan anak-anak Allah. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-15 dan 16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Jikalau Roh Allah ada di dalam kita, maka kita adalah anak-anak Allah. Apa dampaknya jikalau kita menjadi anak Allah? Dikatakan dalam Roma ayat 8, pasal 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Jikalau Roh Allah ada di dalam kita, kita adalah anak Allah. Dan jikalau kita adalah anak Allah, maka kita adalah ahli waris Tuhan, terutama adalah ahli waris kerajaan sorganya. Artinya kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Dan jaminan daripada orang-orang yang diselamatkan itu adalah adanya Roh Allah di dalam dirinya. Yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudara, jikalau kita kepenuhan Roh Allah itu, maka kita akan dicegah dari perbuatan-perbuatan jahat. Tetapi jikalau Roh Allah itu tidak ada pada kita, maka kita akan mudah melakukan kejahatan seperti yang dilakukan oleh Saul. Ketika Roh Allah itu keluar dari diri Saul, maka yang ada dalam pikirannya adalah kejahatan. Dia ingin membunuh
Daud. Tetapi ketika dia dipenuhi oleh Roh Allah, maka dia dicegah dari perbuatan jahat itu. Semoga Roh Allah menguasai kita dicegah dari perbuatan jahat oleh kuasa Roh Allah itu. Biarlah kita mau mendengar dan menerima Roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Semoga Roh Allah ada di dalam kita, sehingga kita menjadi ahli waris Tuhan, menjadi ahli waris kerajaan sorganya. Dengan Roh Allah, kita dimampukan untuk percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, karena kasih dan pemeliharaanmu boleh memampukan kami untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Roh Allah boleh menjadikan kami hidup untuk mempermuliakan namamu dan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati hidup kami selanjutnya ya Tuhan, pekerjaan, tugas, tanggung jawab pelayanan, dan biarlah melalui itu semua nama Tuhan semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.